Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 ke Indonesia. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sehingga vaksin ini bisa digunakan. Fakta-fakta seputar vaksin COVID-19 akan diulas rekan saya Abdi Azwar Sahi dalam segmen At Large kali ini. Silakan Abdi. Baik, terima kasih Sumit. Selamat siang pemirsa. 1,2 juta vaksin Sinovac dari Tiongkok telah tiba di Indonesia pada Minggu malam lalu. Meski telah tiba di tanah air, vaksin ini belum dapat langsung disuntikan. Mengapa demikian? Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kita amat bersyukur, alhamdulillah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Nah, pemirsa, dari pernyataan Presiden Joko Widodo tadi dikatakan bahwa vaksin COVID-19 ini baru dapat digunakan setelah mendapatkan izin edar dari BPOM atau persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA. Meski vaksin ini sudah didatangkan, pemirsa, Presiden Joko Widodo tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Lantas ada berapa banyak vaksin yang akan digunakan di Indonesia? Mari kita lihat datanya, pemirsa. Saat ini yang tampil di layar kaca Anda adalah inilah daftar vaksin yang akan digunakan Indonesia. Yang pertama adalah dari PT Bio Farma Persero, kemudian juga yang kedua dari AstraZeneca, yang ketiga dari China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, kemudian dari Moderna, yang kelima dari Pfizer Inc. and BioNTech, kemudian yang keenam adalah Sinovac Biotech Ltd. dari Tiongkok yang telah tiba pada hari Minggu malam yang lalu. Lantas dari keenam vaksin ini kita akan melihat datanya di grafis berikutnya. Ini juga sudah diatur dalam keputusan Menkes nomor HK.07.Menkes/9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksin virus disease 2019 atau COVID-19 ataupun COVID-19. Nah, keenam vaksin tadi juga sudah diatur dalam keputusan Menkes ini, namun 1,2 juta vaksin Sinovac yang sudah tiba ini merupakan tahap pertama. Di tahap kedua nanti pemerintah juga sudah menyiapkan ada sebanyak 1,8 juta dosis vaksin lagi yang nantinya akan tiba pada awal Januari 2021. Dan di grafis berikutnya pemirsa, kita akan melihat juga Indonesia ternyata tidak hanya mendatangkan vaksin COVID ini dari Tiongkok, namun kita juga menjalin hubungan kerjasama dengan sejumlah negara, diantaranya dari Swiss. Ini kita simak quotes dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dikatakan bahwa selain kerjasama bilateral, saat ini bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri sedang melakukan komunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral. Ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Indonesia juga memesan vaksin ini dari Swiss dan Menlu Retno Marsudi menambahkan bahwa Indonesia termasuk satu dari 92 negara COVID AMC atau Advanced Market Commitment yang akan memperoleh vaksin sebesar 3 hingga 20% dari penduduk yang berasal dari Gavi COVAX Facility. Dan di grafis berikutnya pemirsa kita akan melihat bagaimana
vaksin ini akan disalurkan atau roadmap pendistribusian vaksin. Vaksin sudah tiba di tanah air dan akan seperti apa pendistribusiannya. Mari kita lihat datanya. Yang pertama, tahap alur distribusi ini akan disalurkan dari pemerintah pusat menuju ke daerah yang berawal dari Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing, kemudian akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan kota, dan dilanjutkan ke puskesmas hingga ke rumah sakit dan klinik yang ditunjuk. Sementara itu untuk tahap sistem distribusi, ini juga akan bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan yang juga nantinya dapat dilibatkan dalam rangka penguatan pelaksanaan imunisasi COVID-19. Dan terakhir pada tahap pelaksanaan pelayanan imunisasi ini akan menggunakan sistem sarana distribusi yang sama dengan pelayanan imunisasi rutin yang sudah berjalan sebelumnya. Dan tentunya pemerintah mengatur teknis vaksinasi program dan vaksinasi dalam proses distribusi ini juga sudah melakukan ataupun sudah diterapkan pada vaksinasi sebelumnya, termasuk dengan prasarana seperti kulkas untuk pengemasan vaksin ini agar sampai ke daerah-daerah dengan kondisi yang baik. Kemudian di data berikutnya, pemirsa, kita akan melihat di grafis berikutnya ini ada dua skema yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam proses pemberian vaksin COVID-19 ini. Yang pertama dalam program vaksin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini setara dengan 30% dari total kebutuhan. Kemudian skema yang kedua, kita lihat ini adalah vaksin mandiri oleh Kementerian BUMN. Ada 3 jenis vaksin yang nantinya akan diberikan dalam vaksin mandiri ini. Yang pertama ada Sinovac, kemudian Novavax, dan juga Merah Putih. Pemerintah mengatur teknis vaksinasi program dan vaksinasi mandiri ini, di mana vaksinasi program merupakan vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Sementara vaksinasi mandiri ini dibayar oleh penerima vaksin secara individu. Kemudian di data berikutnya, pemirsa, setelah kita mengetahui 2 skema vaksin, kira-kira siapa saja yang berhak untuk menerima vaksin ini untuk pertama kalinya? Yang pertama, ada 6 kelompok yang dapat menerima vaksin ini. Kelompok pertama kita lihat adalah tenaga kesehatan dan responden pertama dengan target 1,31 juta orang. Kemudian untuk di kelompok yang kedua, penerima vaksin ini yaitu mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu dan resiko infeksi tertinggi dengan target pemberian vaksin sebesar 50.000 orang. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu pekerja layanan jasa esensial dan resiko infeksi tinggi dengan target 715.000 orang. Dan di data berikutnya kita akan lihat untuk kelompok 4 sampai dengan kelompok 6. Kelompok 4 ini ada masyarakat umum dengan target sebesar 92,28 juta orang. Dan di kelompok yang kelima ini merupakan tenaga pendidik sebesar targetnya adalah 4,36 juta orang. Dan kelompok yang terakhir atau kelompok yang keenam ini merupakan ASN dan anggota legislatif dengan target 3,72 juta orang. Nah pemirsa, meski vaksin COVID-19 ini telah hadir, masyarakat diharapkan tetap dapat menerapkan protokol kesehatan ketat seperti dengan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Hal tersebut sebagai upaya untuk memaksimalkan pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia.